Shalom, haleluya, kita bersyukur saat ini sekali lagi malam hari ini kita dapat merenungkan kebenaran firman Tuhan dimanapun kita berada. Sebelum itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, sekali lagi kami bersyukur atas kesempatan yang indah pada malam hari ini. Kami dapat merenungkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, berkaryalah Tuhan di tengah-tengah kami saat malam hari ini. Kami siap untuk belajar kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat malam hari ini saya senang sekali mengajak kita melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Matius 7 ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata kepada kita, "Karena sesatlah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan dan sedikit orang yang mendapatkannya." Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus hidup melangkah di jalan yang benar di dalam kehidupan kita. Nah, perjalanan hidup kita sehari-hari ya penuh dengan liku-liku yang berbeza-beza. Ada jalan yang terjal, curam, ya mendaki, kadang-kadang penuh dengan onak duri di dalam kehidupan kita. Meskipun demikian, kita tidak boleh menyerah atau berhenti ya di tengah jalan sebelum tercapai tujuan hidup kita di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Nah, untuk mencapai keberhasilan itu ada jalan yang harus ditempuhi di dalam kehidupan kita, ya. Tentu kita tidak boleh melangkah, ya, di dalam kehidupan kita kalau kita tidak ada tujuan hidup. Kita harus membuat pilihan yang benar serta melangkah dengan benar di dalam kehidupan kita. Ketika kita hendak mendaki gunung, ya, di dalam perjalanan itu ya kita harus melalui berbagai rintangan ya di dalam pendakian kita itu. Kadang perjalanan yang rata, kadang perjalanannya itu mencabar ya di dalam perjalanan kita. Tetapi satu saat di saat kita berada di puncak gunung atau bukit tersebut, kita akan merasa gembira, kita akan merasa wah, saya berhasil ya naik ke puncak atau naik ke gunung ya, dan kita dapat melihat pemandangan yang indah sekali ya, pemandangan yang hijau, yang cantik di saat kita berada di atas bukit atau di atas gunung. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat ini banyak orang yang sedang mencari jalan demi mendapatkan kebahagiaan ya di dalam kehidupannya, dan tidak sedikit orang yang salah memilih jalan pada akhirnya mengalami kehancuran ya. Dia ingin cepat kaya dan berhasil ya, tetapi dia mengambil jalan yang singkat, jalan yang sesat, pergi ke dukun, pergi ke peramal ya dan lain sebagainya, sehingga di akhir-akhir hidupnya itu menderita. Nah, benar kata Salomo ya, Amsal 14 ayat yang ke-12, ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju kepada maut. Nah, ada jalan yang menunjukkan kepada kehidupan yang berkemenangan dan diberkati, tetapi tidak semua orang mau ya menempuhi jalan yang Tuhan berikan di dalam
kehidupan mereka. Karena jalan itu sesak dan sempit, seperti yang dikatakan oleh Matius 7 ayat yang ke-13. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang masuk melaluinya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pintu yang sesak adalah jalan ya menuju keselamatan kekal, dan pintu itu adalah Yesus Kristus sendiri ya di dalam kehidupan kita. Yohanes 10 ayat yang ke-9 berkata, "Akulah pintu ya. Barang siapa masuk melalui aku," kata Tuhan, "ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar menemukan padang rumput." Kata firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, jalan utama yang harus kita tempuhi sebagai dasar hidup kita adalah beriman kepada Tuhan. Pengorbanan Yesus di kayu salib adalah bukti nyata ya betapa Dia mengasihi kita ya. Bila kita sudah ada di dalam Kristus, kita adalah ciptaan baru. Karena itu jangan lagi kembali kepada kehidupan yang lama di dalam kehidupan kita. Dosa harus kita tanggalkan, dan itu harus kita wujudkan di dalam perbuatan yang nyata di dalam kehidupan kita. Setiap hari perbuatan itu adalah refleksi di dalam kehidupan kita, di mana kita tidak melakukan dosa lagi di dalam kehidupan kita. Iman akan nampak apabila perbuatan kita sendiri itu adalah perbuatan yang baik ya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, percaya kepada Kristus adalah jalan kepada kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan hanya sampai di sini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami, di mana saat malam hari ini Tuhan sekali lagi memberkati kami, Tuhan sekali lagi memberkati kami, sehingga malam hari ini kami dapat belajar, kami dapat mendengar kebenaran firman Tuhan sesuai dengan firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk tetap berjalan di dalam landasan yang benar yang Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kami. Berkati anak-anak-Mu, jemaat Tuhan yang mendengar kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Jadikan mereka anak-anak Tuhan yang tetap berjalan di dalam landasan yang benar, ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, kami sudah berdoa. Amin.